Bismillahirrahmanirrahim. Air. Perhatikan gambar yang sama. Di sini ada warna hijau, ada warna kuning. Warna hijau itu miliknya dhad. Maka yang warna kuning itu adalah miliknya lam. Makanya lam itu bukan ujung lidah menurut Imam Ibnul Jazari. Lam itu adalah sisi lidah, tapi sisi lidahnya bagian depan. Ujung sisi lidah yang kanan melingkar ke ujung sisi lidah yang kiri. Itu adalah lam. Sebagian ulama mengatakan tidak, lam itu pokoknya ujung lidah. Jadi memang para ulama berbeda pendapat. Begitu. Wallamu adnaha limuntahaha, kata Imam Ibnu Jazari. Wallamu adnal hafah, sampai muntahanya. Yang dimaksud adnal hafah adalah ini. Ini adnal hafah namanya. Adnal hafah. Ini muntaha, muntahal hafah. Adnal hafah limuntahaha. Adnal hafah limuntahaha. Seperti itu. Jadi suara huruf lam adalah menurut Imam Ibnu Jazari berasal dari adnal hafah limuntahaha. Ujung tepi lidah sampai akhirnya ditempelkan kemana? Ke langit-langit. Ke langit-langit yang dekat dengan gusi gigi seri atas. La, silakan. La. Li. Lu. Al. Alla. Illa. Ulla. Jadi miliknya lam adalah ujung yang tadi berwarna kuning. Adapun dari pangkal hafah sampai depannya itu miliknya dhad. Namun demikian lam aslinya adalah huruf tipis. Hanya saja dia bisa berubah menjadi tebal dalam beberapa kondisi. Kapan? Huruf lam dibaca tebal ketika berada pada lafaz jalalah, lafaz Allah, jika sebelumnya fathah atau dhammah. Misalnya fathah alallah, silakan. Alallah. Dhammah abdullah. 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 Baik. Ketika kita merasakan bagian ujung lidah kita dari makhraj asalnya lam, ketika kita mengucapkan lam tebal, bahkan sejak lam tipis saja sebetulnya, itu terasa sepertinya ada pergeseran sedikit. Dan ini pergeseran ini terasanya lebih terasanya ketika lam tebal. Coba lam tipis, lala. Sempurna dari ujung sisi lidah ke muntahanya atau enggak? Atau masih ada unsur ujung lidah? Masih ada unsur ujung lidahnya ya? Bandingkan dengan lam tebal. Allah. Yang dominan mana malah? Sisi lidah atau ujung lidah ketika lam tebal? Ujung lidah malah. Ya. Kalau yang tipis menyentuh ujung lidah, tapi masih dominan sisi lidahnya. Tapi ketika tebal justru terbalik. Yang dominan malah ujung lidah. Bahkan kalau kita tahan di makhraj asalnya, huruf lam tidak menjadi tebal. Coba ucapkan lam tebal dengan menahan di makhraj aslinya. 1, 2, 3. Tahan di makhraj asalnya coba. Sempurna nggak tebalnya? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Allah. Agak sulit. Dia tertahan di suara tipis. Kalau begitu sebetulnya di mana makhraj lam? Kata Imam Ibnu Jazari, makhraj lam itu tetap di sana. Di mana? Di sisi ujung sisi lidah. Terus kenapa boleh bergeser? Itu bukan kaitannya dengan makhraj, tapi sifat. Kata Imam Ibnu Jazari begitu. Jadi itu sifat, namanya sifat inhiraf, sifat melenceng. Dan itu diperbolehkan bagi lam, tidak diperbolehkan bagi yang lain. Hanya lam dan ro yang boleh melenceng, pindah makhraj sedikit, yang lain nggak boleh. Adapun menurut ulama yang lain, misalnya Al-Farra, Qutrub Ibnu Kaisan mengatakan bahwa huruf lam, nun dan ro makhrajnya di ujung lidah.
Pokoknya ketiga huruf ini, lam, nun, dan ro, selama masih bagian dari ujung lidah, itu benar. Menurut Al-Farra, Qutrub, dan Ibnu Kaisan. Pokoknya selama masih bagian di sini, itu adalah makhraj mereka. Ini perbedaan pendapat berkaitan dengan makhraj menurut Imam Ibnu Jazari dan menurut Qutrub, Ibnu Kaisan, dan Al-Farra. Wallahu a'lam. Baik, shaf berikutnya lulila al-il-ul. Ul, ya berikutnya. Jangan ul. Nah, jangan tebal. Termasuk ketika baca siratul. Banyak baca begitu. Harusnya siratul. Beda suaranya. Siratul dengan siratul. Beda suaranya. Iya. Ya, soft kedua tadi silakan, Bu. Iya. Jangan la, jangan tegang lidahnya. La. Ya. Enggak, la, tipis. La. La. Ya, berikutnya. Bukan la. La. Lulila. Enggak, itu masih terlalu la. La. Tipisin. Ya. Bukan a. L. L. Enggak, dilatih ya ketipisannya. Bukan a tapi Belum. Belum dilatih ya. Dilatih berikutnya. Ya. Ul. Berikutnya. Ya. Ya. La. Ya, berikutnya. Lidahnya jangan tegang. La, itu tegang. La. Ya, jangan tegang. Kalau tegang walaupun senyum tetap tebal. Karena lidahnya terangkat. Lidah tegang itu terangkat begini. Ini tegang nih, lidah tegang. Kalau lidah rileks seperti ini. Huruf-huruf tipis lidahnya mesti rileks di dasar mulut. Senyum untuk memperjelas infitahnya disenyum. Untuk memperjelas istifalnya lidahnya rileks di dasar mulut. Kalau infitah sudah senyum. Sudah senyum nih, tapi lidahnya tegang, tetap jadi isti'la. Tebal. Begitu. Jadi jangan ditebalkan.